ini dipinta ulun menyampaikan tausiah ataupun manakib yang ada hubungannya dengan almarhum Tuan Guru Muhammad Syarwani Ahdan, atau yang rancak kita sebut dengan guru Bangil. Mudah-mudahan dengan berkat kita tadi baca maulid, apalagi Quran sudah dibaca tadi dan dibacakannya manakib, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan beberapa rahmatnya kepada kita. Dosa kita diampuni, mudah-mudahan zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan qabul segala kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta maaf ulun. Minta ampun, minta maaf ulun kepada istilahnya mungkin masih alhamdulillah ada apa yang pakai masker, pancul dia maskernya. Ya kan? Ulun kada pakai masker, Habib kada pakai masker. Ulun masker kan? Lindung dia. Kenapa? Insya Allah kita sehat semua. Ya Allah, sehat semua. Yang kada sehat kada hadir. Ya Allah, dapat nasi bungkus sudah lah. Ketahuilah ibu-ibu, bapak, hadirin wal hadirat, perkumpulan majelis itu artinya perkumpulan. Lebih dari 2 orang, 3 orang dudukan, ini ngarannya majelis. Ya kan? Cuman majelisnya apa? Nggak tahu. Tergantung. Apabila dudukan yang dibuka kitab seperti hari ini Senin, kitabnya Risalatul Mu'awana yang dibaca biasanya oleh guru kita, ya Allah. Maka majelis seperti ini ngarannya majelis taklim. Artinya dudukan taklim belajaran. Banyak juga apa namanya majelis, tapi kada taklim. Yang dudukan di pelataran, di hambin, di pinggir sungai misalnya. Ini sambil mencari uban misalnya, mengkutuk ada lagi sudah. Hijrah sudah foto-fotonya butuh. Nah itu majelis juga, sambil menyambati orang, sambil mengoyahi orang. Habislah orang disambati laki seorang. Habislah aib laki disambat, paguruan ulang dikuyah. Tapi itu jangan yang kada bukan sini kalau. Insya Allah ada. Amin. Buhan jamaah majelis Syaraful Anam ini insya Allah ada seperti itu, mudah-mudahan. Perkumpulan yang baik kita datangi, kita hadir di situ, gabung kita di situ, maka kita yang hadir tadi dianggap menjadi orang baik, walaupun kita bukan orang baik. Ya nanti baik beritaan, hadir jelas yakin kita baik beritaan, buktinya bakurudung. Ya Allah, lalakinya bagamis, pulang berpiah putih. Ya Allah, artinya baik. Sebaliknya, perkumpulan yang tidak baik kita datangi, kita gabung, kita hadir di situ, maka kita yang hadir tadi dianggap kada baik juga, walaupun kita orang baik. Itu, nah jadi hendaklah kita ini itu banyaki bergabung, banyaki hadir di majelisnya orang-orang soleh, di majelisnya orang-orang baik seperti hari ini. Insyaallah majelis tadi soleh dan baik insyaallah. Apalagi orangnya ini yang lebih 40 malah, tapi 40 orangnya. Nah, pian tahulah apabila majelis orangnya 40 ekor, maka di antara 40 itu seekor yang apa Bu? Seekor yang gancang mata. Seekor yang wali Allah, artinya dipandang satu wali Allah. Apabila satu ada wali Allah Ta'ala
orang saleh, pian berdoa ketika itu insya Allah kabul doanya. Makanya bila pian hadir di majelis, ya Allah pian meminta barokat orang yang hadir itu. Ya Allah, dengan berkat orang yang hadir di majelis hari ini, dengan berkat guru-guru yang hadir, orang-orang saleh yang hadir, apalagi ada muridnya Rasulullah, ada habaib, ada syarifah misalnya. Mudah-mudahan ulun minta selamat dunia akhirat. Ulun minta kabul segala hajat. Itu sudah puncak doa. Minta selamat dunia dan akhirat dan minta kabul segala hajat, itu puncak doa. Ada usah minta dirinciakan macam-macam bersumpah. Ya Allah, mungkin udah kena alisan jauh usah. Minta selamat dunia akhirat dan kabul segala hajatnya. Dan nanti bila pian diberikan dari majelis manapun, pian berniat dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Allah, mudahan panjang umur, mudahan sehat kada corona. Ya Allah, ya Allah. Nah, kenapa gara-gara sehat hendak hadir pulang di majelis. Nah, maka bila kita berniat seperti itu, ditulis sudah pian itu niat kada pagat ke majelis. Kisah kalinya di pertengahan minggu pian dielangi Siti Corona. Artinya meninggal misalnya. Nah, maka pian mata syahid. Syahid mati pian. Apa arti syahid? Allah wa rasuluh wa malaikah ridho. Allah, Rasulullah, malaikat itu redha kepada orang yang niatnya kada pagat untuk ilmu agama. Jar abah guru sekumpul, ulun dapat dari abah guru Juhdi. Jadi sejin kita ini jadi apakah, pegawai apakah profesi kita, maka berniat dalam hati kita. Sini. Jadi apakah kita, profesi apakah kita, maka berniat dalam hati, jangan pakat untuk ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita semua anak hadir di sini termasuk orang-orang yang artinya cinta dengan ilmu dan cinta dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Semalam pian waktu nang PPKM pian sedih lah pian. Sedihkah ibu pian? Apa sedihnya pian? Karena kalau ke majelis kalau jualan pian. Sedih hati kita. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan sampai 3 hari aja hati kita ini tidak disirami dengan ilmu dan hikmah. Khawatirnya kalau kita mati hati. Sebagaimana kita manusia, kita makan, kita minum, coba biar makan 3 hari kada makan apa? Lama dulu paling kada. Ini yang mau terbang, yang belum makan, lama cakupan. Yang siwang sarus apa? Belum makan enggak? Sama kita kada. Ya Allah. Hati seperti itu juga. 3 hari, sawat seminggu, sawat sebulan. Nah, ini kada garing lagi, langsung mati hati. Naudzubillah, naudzubillah. Oleh karena itu, berniat kita masing-masing jangan pakat untuk ilmu agama. Dimanapun ada majelis taklim, datangi pian, hadir di situ. Pas Allah pian paham kah kada paham kah menceramakan guru itu perkara yang mengamalkan kah kada itu kada ada urusannya. Yang penting pian hadir duduk di majelis dapat ngasih bungkus. Kalau dapat barokah pian. Salah sambat dulu kita. Ya kalau ada jiwa yang berpandang apa jauh majelis taklim karena amalkan dua orang. Kita bagus pada kalau pulang lalu. Orang yang pulang ke majelis itu sama orang berbagi baju, bagi kerudung, simpan dulu kerudungnya. Ada kilauannya memakai. Jadi kan ada ruginya orang hadir ke majelis itu. Nah, namunnya kada hadir, akan dipakai. Ya Allah, kadang-kadang guru berbagi amalan di majelis itu, apalagi amalan suci, cagat tunang, apa cagat?
cager kalinya anak-anak. Ya kalau tapi bilangnya amalan lebih banyaknya dia. Nah, hadirin wal hadirat jamaah haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Hatta kita ketika kita baca manaqib, baca kisah-kisah orang saleh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada si pembaca dan si pendengar, dan mudah-mudahan tuan rumah nama ada akan pun dapat rahmat juga. Dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, "Dzkur mahasina mautakum," atau kama qala Nabi. Sebut-sebutlah biar Nabi kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ingatkanlah kebaikan-kebaikan mahasin, kebaikan-kebaikan orang telah meninggal dunia. Sebut kebaikan-kebaikan, sebut kisah. Kan ada bisa kawan, tetangga, jiran meninggal dunia, orangnya baik, benar lagi hidup, kan harus kisahkan ke orang-orang itu. Supaya apa? Menjadi pelajaran, menjadi empati orang. Wa kufu an masawihim, nang kada baiknya, nang jahatnya simpan. Tutup rapat-rapat. Jangan sebaliknya. Ada orang meninggal dunia, ketahuilah namanya itu siapa. Siapanya kalau itu mana? Jangan. Nang baik-baik disanakan. Lalu ada bahasanya manaqib. Nah, manaqib itu dibaca adalah untuk memberitahu kepada kita siapa nang dihawalnya siapa. Ulun dapat izin dari guru usul, dari guru Kamaluddin, dari sini Ustaz di majelis pian tolong baca akan manaqib Abah Guru sekumpul. Sedikit-sedikit barang ada bilangnya pengajian tuh bacakan manaqib Abah Guru sekumpul. Kenapa? Supaya jamaah ini tahu lawan siapa itu Abah Guru sekumpul. Nah, kisahkan selampung kita, nang kita tahu kan. Ya Allah, memang kita kada lawas waktu dapat belajar lawan sini, tapi artinya melalui guru-guru kita, melalui kisah daripada guru-guru kita. Nah, itu sama seperti hari ini kita menghauli seorang ulama wali Allah Subhanahu wa taala itu Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan bin Abdan Bangil, artinya sidin diam di Bangil situ, lalu beliau guru Bangil. Nah, itu gelar sidin itu. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Syarwani Abdan waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membaca manaqib, ulun membaca akan artinya. Biar nang mendengarkan hadis tadi menyatakan sudah nang membaca dan mendengarkan dapat rahmat. Nah, amun ben bapandiran terdapat rahmat. Ya banyak juga kadang-kadang di majelis tuh guru berceramah, ada juga di baju mana berceramah juga. Ada kecanggihan sepian bisa orang. Ada banyak ikhlas. Guru berceramah, guru tuh baca kitab bisa aja. Nah, di baju mana berceramah juga. Tadu aja tuh. Tadu guru. Ada nang banget lagi guru berceramah tasbih di tangan, putar. Apakah dibaca? Anu sapu kaki bahkan amalan. Ulun paling kada patuh sudah melihat kurang tasbih akan guru pengajian. Nah, tapi ini kita jangan berulang, jangan kitanya masing-masing. Ya kan? Di rumah bertasbih itu. Ya kalau di kamar bertasbih itu pian. Nah, hatta duduk di majelis pian mendengarkan aja tuh, belum menyentuh pulpen lagi, belum membuka kitab, sudah dapat fadilat. Sudah dapat barokah dia. Apa aja ada guru sekumpul hari duduk di majelis sekadar membaca kitab. Kira-kira berapa jam membaca kitab itu? Satu mat benar. Lebih afdal daripada jinabah sembahyang 1000 rakaat dan lebih afdal daripada mengulangi orang dari 1000 ekor. Ya Allah.
Ada kalau memang saya lebih kurang garing kemudian bagi corona bedaan. Takutan kita. Ya Allah. Duduk aja. Maaf. Walaupun kita guring-guring juga di majelis ada bapak jujur kepada bapak. Ulun jujur lebih suka bukan suka. Artinya lebih suka orang yang guring di majelis ketimbang di panggilan. Nang guring ini bagusnya kesampahan. Ngajar guru masih bener lah. Model sekali kan kantor bener ya sekali. Bagus senang panggilan. Ada musik tahun di pondok hari bila masuk guru nih maka paknya tuh pak ngantuk beradaan pak balaga itu pak ngantuk itulah pak mantik itu pak ngantuk ya guringnya bila di guru Allah a'lam itu kode khusus itu alarm pondokan bila Allah a'lam bangun tapi bin sudah hendak ujian ini nama pintarnya kan paham ini sampai ilmunya ngajar pak balaga pulang tinggi peluncang dua nih ambil pak itu nanti paknya artinya ada aja barokahnya tuh artinya walaupun kau guring-guring di majelis tadi jangan berpanggilan nah mudahan kita kalau dalam kajian berada ya Allah mendapat barokah ilmu asik kita baca lah al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Syarwani Abdan bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Samsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Abdul Al-Banjari radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Al-Hajjah Ulik binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Su'ud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Jadi dari abahnya Duriyah soleh wali nang umat itu juga kayak anaknya kada wali. Nah, jadi mulia hendak kita adalah anak kita soleh gitu berusaha wali. Ya kalau kita dulu berbaik-baik kelakuan. Jangan mengharap anak baik soleh kitanya kata soleh. Ya kalau ini nang ketujuh hadir ke majelis biar kena diupah Tuhan biar apa upahan Tuhan amun kada anak biar cucu biar kena jadi orang alim. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim seperti itu. Apabila orang tuanya ketujuh hadir di majelis ilmu, ya kalau ketujuh mendatangi ulama, ketujuhnya sahih guru, siang guru. Ketujuh mengampungi pengajian, ampungi sedih, bukahan. Nah ini orang kalabiwan ini kalau salah bandir lebih. Nah itu kita walau ada paham sih diupah Tuhan kena dibalas terus kena jerih payahnya itu apa? Mengkata anak cucunya jadi orang alim. Makanya pian ibu-ibu nih lah ya Allah tapi nak ibu-ibu kayaknya ibu-ibu ya Allah ini ada jalan. Bila pian hadir di majelis saat pian memandang wajah guru, memandang wajah habaib, memandang wajah orang-orang saleh, bila pian misi anak atau cucu, pian berdoa ya Allah, mudahan cucuku kayak guru tuh, mudahan anakku nang kayak habib tuh, nang kayak ustaz tuh, nang kayak qori tuh. Ayo pian kada gampang berdoa kayak itu, insyaallah dihargai Tuhan doa pian itu. Ulun merasakan seorang ulun jadi seperti ini adalah berkat doa mama ulun. Mama ulun tuh dulu lagi di sekolah berjual wadai penjajah. Belum lagi ada payu berjual wadai ini sudah 10 beting diasingkan sidin gasan membagi guru. Sidin tahu guru-guru ulun berada. Nah ini biar harus tahu guru-guru anak pian. Oh guru anakku mengaji si anu ngarannya, guru anakku belajar nahwu ini ngarannya. Harus tahu, bukan tahu aja yang dikirakan. Artinya dihadiahi. Oh guru ini 4 anaknya. Ya Allah artinya anu nih banyak keperluannya. Nah sebelum sekali
anu apa bari apakah aman gurunya bujang cari yang banyak deh buat majelis nih. Ya Allah, tanda ada perhatian lawan guru anak kita. Maka barang siapa orang tuanya seperti itu, ada perhatian kepada guru anaknya, ini akan dibalas Tuhan nanti insya Allah mengkada anaknya, cucunya jadi orang alim. Mudah-mudahan semua anak hadir di sini anak kita berilmu berdata. Anak kita anak ulun berilmu berdata. Ulun hanya bisa anak 4 bulan. Hanya 4. Insya Allah mulai terus ulun. Sampai dapat jagoan. Anak ulun 4 babinyan berdata. Ya Allah sampai dapat. Coba lagi terus. Boy. Yang mana? Di mamanya penyambat belum nang mengeluarkan. Julun bilanya rasa lapar mengeluarkan, kurang lain mengeluarkan. Kawain masihnya. Mangke dunia. Julun bilanya rasa lapar. Ya Allah mau lapar kurang lain mengeluarkan dengan halus tuh panggil pada sudah. Tercapai. Kawain masihnya. Ada hapun lalu berbagi sama ya Allah pegaya mudah-mudahan anak kita anak ulun berilmu berdata pian baik-baik itu doa bangun tengah malam dan beryasin mudahan anakku berdata berilmu kada usah mendoakan udah anak berduit kada usah bahaya biar jurto membahaya juga aing banyak sudah contoh dan bukti-bukti abahnya artinya meninggal duit nang ditinggali kepada anaknya bakalah dia baca put ya Allah. Nah, tapi kalau ilmu ditinggali Masya Allah biar nyaman dikubur biar meninggal inya nang memandiakan inya nang maimami inya nang bercalakin inya nang mapengaruhnya ma'arwahid inya nang baca doa karena berilmu bang. Tak karena kada berilmu anak pian meninggal di jarahnya tak kubur kada bisa menyayasin MP3 aja. Wah ini kan kita nih apa ngarannya ada bisnis sudah masing-masing seh Google lawan seh YouTube. Itu kan apa aja ada jujur tuh. Anak awabian, dibukanya Yasin minyak keluar murat al Yasin. Anaknya kuburan berokok ada gitu. Kayak karena menangis lah kuitan di kubur. Nah, kepala kok kayak nah coba mau anaknya pintar kayak gue gini buat maulid nih Masya Allah. Ada nang baca kasidahnya di kuburan jam maulid. Ayo biar nih mau kuitan kubur dahan anak kita anak ulun bagi ilmu sabarataan. Arti bagi ilmu ini paham lawan ilmu jadi guru pak ada masalah yang penting bagi ilmu dulu. Nah, sebelum beliau hijrah ke Bangil al-alim al-allamah Syekh Muhammad Syarah dan Bangil ini pada masa mudanya sebagaimana lazimnya anak Martapura lainnya beliau menggayam pendidikan dasar agama di pesantren Darussalam. Jadi sini sekolah Darussalam. Di waktu itu Darussalam di bawah asuhan taman beliau sendiri yaitu Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Kashful Anwar Haji Ismail. Haji Ismail ini yang apa namanya pakaian yang guru menjadi indah. Selain belajar di Darussalam, beliau juga menyempatkan diri belajar dari dan berguru kepada beberapa ulama terkenal di Martapura pada usia yang relatif muda. Nah ini jadi pelajaran lawan anum nih. Tampur lagi anum, jangan koler belajar, jangan ada gengsi di antara kita. Kamu sudah Tuhan lain orang anum jujur tuh, ya kada. Lain anumnya nyaman gigi masih rapi menyambat huruf tuh kalau pase lo sudah Tuhan berangin lumbus terus bacaannya Tuhan sudah
Nah, lagi angin nyaman ya kalau bacaan. Nah itu nah. Jadi sini lagi angin cangkal belajar. Setelah menamatkan pendidikan Madrasah Darussalam, beliau meninggalkan kota kelahirannya Martapura menuju tanah suci Mekah di bawah bimbingan dan pengasuhan langsung Kashful Anwar. Beliau menekuni dan memperdalam ilmu agama di tanah suci Mekah. Selama di Mekah beliau belajar dan berguru kepada beberapa ulama terkenal di kala itu, di antaranya Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Abah Syekh Muhammad, Syekh Umar Hamdan bin Al-Mahrusi, Syekh Mahmud Arabi, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Nashad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Yusayyiwah Ad-Dagestani, Syekh Syafi'i Al-Qadahi, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Kuburi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Ini gurunya luar biasa berada. Beliau menimba ilmu berbagai ilmu agama selama kurang lebih 10 tahun di tanah suci Mekah Al-Mukarramah kepada guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi wawasan ilmu agamanya tanpa mengenal lelah. Beliau giat mengajarkan ibadah di hadapan Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat sejagat Allah. Waktu selama itu dihabiskan digunakan untuk membaca muthala'ah, bahkan mengajar dalam Masjidil Haram. Ayo biar pedagang taman sampai simbol mengajar di Masjidil Haram. Artinya ilmu itu kan diragukan lagi. Saat mengajar Darussalam apa di Mekah itu sudah artinya luar biasa di Masjidil Haram. Selain itu juga beliau juga mendapat ijazah berbagai hizib, wiridan dan zikir yang diterima dari guru-guru beliau. Artinya sih dapat sangat lengkap kayak itu. Makanya jadi guru yang apa ngarannya al-ilmul mu'tabar, alhamdulillah apa huwa tasaluhu ya bisa yidil bashar ilmu yang kawa diambil, ilmu yang kawa dipatah itu adalah ilmu itu bersambung sanatnya lawan gurunya dan gurunya sampai ke Rasulullah. Nah itu ilmu insya Allah aman kawa bin amalakan. Ada orang bertakon golon dia gurunya. Wah ini kan nyaman kalau ada YouTube ya kan? Biar hendak apa di situ ada. Artinya hendak mendengar pengajian. Situ ketikkan guru judi keluar lah. Ketik pulang ketik nih guru suku-suku. Kan bisa mengatik juga nih. Bisa nggak bagus misalnya. Ada pulang kalau gambar mikrofon deh. Nah, picik jadi dia bersuara kan kita. Keluaran menampilkan handap kita. Guru sekumpul, guru anaknya meninggal siapa guru kampung. Banyak sekali yang kita kenal, kurang banyak. Belum lagi nang daerah Jawa, Jakarta banyak nang guru-guru Abdul Somad, Adi Hidayat. Itu nang kita nang mas-masurnya banyak lagi nang kata-kata buat nang. Apalagi kehidupan pengajian sistem apa namanya? Streaming. Nah, pertanyaan sih, bolehlah mendengarkan ilmu lewat YouTube? Artinya bolehlah, kayak apa hukumnya? Jawabannya boleh, tapi pilih dua. Ya kalau cuman bagi orang yang mendengarkan ilmu hanya di YouTube, ini kada dapat pahala menuntut. Cuman yang dapat pahala mendengar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu artinya memulai, artinya ada usaha. Ya kan? Ada usaha, ada ongkos, ada waktu yang dikorbankan, ada guru yang melajari. Kalau syaratnya ilmu dapat Jakaun wa hirsun wa istibarun wa bulqatun irsadul ustad betul zaman. Sayyidina Ali mengatakan 6 macam orang dapat ilmu. Hanya dapat ilmu pertama pintar, ya kalau pemahaman, cerdas artinya kada pembabal. Yang kedua hirsun, tamak lawan ilmu artinya haus.
Jangan yang punya duit secukupnya aja, punya ilmu jangan secukupnya, tambahin lagi. Nah, tambahin lagi di Quran ada tuh. Waqul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad kepada Allah Taala, Rabbi ya Allah zidni ilma, tambahin lagi ilmu lawan Allah. Nah, tambahin lagi itu bahasa Quran sudah. Kan di orang kalau tadi ditambahi lagi itu artinya tambahi ilmu. Tidak ada Rasulullah disuruh Allah tambahi duit, tidak ada. Tambahi rumah, tidak ada. Tambahi bini, baginya ada. Yang ada tambahi ilmu. Nah, oleh karena tadi bulu pintar Rasul wastibarun, ada harus sabar pulang menghadapi ujian ketika mengaji tadi. Betul apa? Bulghah, ada ongkos, ada bekal. Yang kalimat ada guru yang membimbing kita, artinya ada berhadapan. Nangka turun zaman panjang masa. Nah, orang mengarahkan hanya di HP tadi itu mustami'an aja namanya. Itu berlaku untuk orang yang kotor. Yang sudah tuha benar, kada kau tulak lagi, kada kau lagi untuk di kendaraan. Lalu buka akan panggihin cucu kau nih atau anak nih anu rekamannya barang pemandangan. Nah ini menanam masih jangan menanam itu tulak. Kalau itu artinya menyulang. Nah, paham kada paham dapat barokah. Nah itu kan dalam hadis mengatakan pian tulang itu batu-batuan, rumput-rumput itu memintakan ampun lawan orang yang hadir di majelis ilmu itu. Mudah dapat berdaan itu. Semakin jauh semakin banyak memintakan ampun. Nah itu. Jadi beliau ini artinya termasuk orang yang alim luar biasa. Setelah lama bermukim di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, belajar mengajar dan selalu bergelimang lautan ilmu, maka atas izin dan restu guru-gurunya kembalilah beliau ke kampung halaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan diambil daripada guru-gurunya tersebut di kota suci Makkah. Begitu pula setelah ia berada di kampung halaman, waktunya hanya dihabiskan untuk mengajar, muthala'ah dan beribadah. Nah, ini mengajar, muthala'ah, beribadah. Zaman bahari nyaman banget, HP ini kada baru. Kada mahal boleh. Wah ini biar ulun mungkin sama yang juga. Anak pembacaan masuk apa? Anu nih pesan. Apalagi banyak isi grup, biar takam apa? Ya kalau julun memadai anak ulun nih, abah nak kayak bahari belajar nyaman benar. Isuk menghafal aja guru, sore apa ada? Isuknya terus lagi. Kanak lu ini hendak menghafal, cuma banyak yang gangguannya TikTok lah. Maka ini di TikTok kami karena anak Tuhan ya juga kayaknya. Kalian anak Tuhan ini yang TikTok mudah nang bisa mana goyang-goyang yang maka pindah buas pada di TikTok padahal aslinya dia kan ini penipu banyak. Ya kalau mengganggu banyak, kalau terganggu waktu belajar, terganggu waktu muthala'ah. Kadang-kadang baca maulid, baca burdah, HP. Di mana fokusnya? Nah itu, mudahan kita kadang itulah ya Allah. Ya nang artinya ada kalau di situ matikan HP-nya. Apa? Sebelum sholat. Dengan wujudnya sudah. Amun matikan HP ketika sholat, ini diwalah al-iyub ya. Allahu Akbar, mati HP lah. Situ imam kan? Kalau imam juga sudah, imam di Masjid Agung, Taul Ihsan di situ Masjid Nur, ini barat ya. Yuhur asar. Itu matikan HP ketika sebelum sholat. Nah jadi beliau ditolak kita. Beliau adalah seorang ulama yang warang, tawadu, khumul. Khumul ini artinya ketujuh menyurang
sorangan sidin ketujuan diri ada tapi nang hendak berkumpul nang kada kakaruan deh. Ya kalau lain lawan kita ketujuan ya Allah wani mengalir-alir kawan ke rumah pun aja enak tuh rokok kita ke bandiran ayo hawa roganya kurang nikmati sorangan tuh dengan wiridan dengan bacaan ya Allah sehingga banyak orang yang tidak mengetahui apa siapa dirinya sebenarnya. Beliau pernah ditawari untuk menjadi seorang qadhi di kota Martapura. Namun apa? Ia tolak dengan lemah lembut. Qadhi apa? Cara kita ini apa? Bukan gubernur. Pejabat lah. Ia beralasan lebih senang sendirian dan mencurahkan perhatiannya hanya untuk mengabdi dalam dunia pendidikan agama. Ada hendak tercampur sih aku ada ini yang buka kemana dia? Buka kebanggaan ada sini. Nah ada hakun sih dia. Alkitab itu tawaran deh. Ya Allah calon lagi. Ini bahan foto hamulah. Cocok nambah kopiah gitu. Makasih ya. Beliau adalah seorang ulama yang hafal kitab suci Al-Quran dan menguasai berbagai fan ilmu pengetahuan agama baik syariat, tarekat dan hakikat. Beliau juga seorang ulama yang tak pernah lelah dan tanpa pamrih dalam berjuang meneruskan cita-cita tua-tuanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Artinya sidin ini ketuk semangatnya di ilmunya luar biasa. Pada tahun 1946 Masehi dia bersama keluarganya hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur dan mantap di sana sampai akhir hayatnya. Ya, nang akhirnya dapat gelar guru Bangil. Diam di Bangil ngasih balon banjir, asalnya Martapura. Setelah beberapa tahun di Bangil, maka pada tanggal 27 Rajab tanggal 1390 Hijriah bulan September bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mendirikan pondok pesantren Datu Palangbayan yang santrinya kebanyakan berasal dari Martapura. Beliau adalah seorang ulama yang tidak mengenal lelah dan payah. Dalam keadaan sakit pun sering kali beliau masih tetap memberikan pelajarannya meskipun dalam keadaan sambil berbaring. Nah ini kan perlu ketahui. Yang tahulah guru-guru, habaib, ustaz-ustaznya hiburan mereka itu adalah majelis. Antara jamaah atau lawan guru yang paling semangat itu guru dia mengadakan biar aja. Buktinya guru datang ke musuhnya. Ya Allah muridnya nang kelimbai dulu. Ada nang doa dah ada. Ya Allah guru itu kan semangat sih. Maka dari itu waktu nang di tangan itu nang sedih betul guru-guru tuh biar tahu lah. Kenapa mereka semangat di situ? Raminya di situ mereka ketika mengajar, ketika baca kitab itu rami mereka. Makanya artinya mereka itu haus lawan ilmu. Setelah di antara anak didik beliau yang sudah dianggap mampu mengajar, maka barulah beliau dibantu oleh murid tadi guna memberikan pelajaran kepada santrinya. Nah itu tuh di antara manakib sidin. Nah, kita ringkas saja. Nah, itu pulang jadi sidin. Nah di antara setengah perkataan sidin dan kita dapat barokah sidin saja. Setengah daripada perkataan sini dan kita ini kan dapat pahlawan sini lah belum dapat sini. Tapi kita berdapat lawan perkataan sini. Kalam sini kita melihat. Nah maka dari itu ulun di sini diberi waktu untuk bertausiah. Ulun memadahi diri ulun sendiri juga dan mudah-mudahan pian dapat mengambil manfaat. Ulun berpesan lawan pian. Apabila pian hadir di majelis ilmu nih, seperti ini misalnya, maaf sebelumnya, pian jangan membawa tangan kosong. Apa yang dibawa? Pupur lah, pulpen lawan kertas, bawa
Gasan apa? Gasan menulis, mencatat apa yang keluar di kantong guru itu. Dobit artinya. Al-kitabah bimanzilatil qaul. Menulis itu adalah seperti menempati perkataan. Kalau kita mengandalkan ingatan aja, jadi kita bisa hilang dia. Boleh ke rumah tak orang hutang, nah, kamu memang sudah hengkah hilang berantakan, apa dia tadi ya kalau nah, kamu ada tulisannya sekabur-kabur tulisan pian, lawan pian mantap ingatan aja, debat tulisan tadi biar ingat oh ini aku waktu mengaji dua arwah guru sekumpul bahari, ini dua guru bakri bahari, ini dua guru juhdi bahari, ada tulisan tulis, ini biasa-biasa nggak kalau balik apa? Ya Allah kata kaum pada. Nah itu makanya ada kalam-kalam ulama tuh tulisan tuh ada. Mudahan kita pemahaman berada. Ya sekarang kan zamannya zaman canggih sudah. Amunnya rasa kali menulis asal kada bisa nih. Ada HP. Nah apa artinya direkam. Jangan hilang HP-nya kita jual. Ya Allah sayangnya ada kantang-kantang pulang itu kegantian yang nulis tadi tuh. Nah, di antara perkataan Sidin, ke beliau kepada guru Salman Mulia dan kepada guru Zaid, guru Sokul. Nah ini kita akan sampaikan tadi. Mudah-mudahan barangkali kita pada ujar guru Bangil mematahi lawan guru Salman dan guru Abah guru Sokul. Ya Sidin yang penting apa namanya 6 perkara ini bersama-sama kita izin. Yang terakhir mungkin guru Bangil melajari doa kepada guru Salman dan kepada guru Sokul. Pian sudah tahu doa ini karena mau sampai pian kau nyambung apa yo. Nah jadi yang penting tadi 6 apa? Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Kalau dia itu sudah masyhur kita ngajak kita dengar di mana-mana ya Allah. Nah, itu di sini yang penting kita anak itu kita minta. Artinya apa? Kita disuruh selalu membaca doa ini. Habis sembahyang 5 waktu habis majelis Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Apa artinya? Ya Allah, ulun minta lawan pian amunnya as'alu amunnya nas'alu berarti kami minta lawan pian akan taubat. Mintalah taubat lawan Tuhan karena taubat sudah dijamin. Amunnya duit biar minta kadang itu dibalik Tuhan aja ya Allah. Amun taubat itu kita kadang minta usia mati akan maksiat ya Allah bilang. Amun minta taubat dibalik Tuhan taubat sawat teh. Nah bagus sudah ada kita dapat taubat berada. Yang kedua minta maghfirah, minta keampunan Allah. Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Wassalam habis ya pada benarnya dosa kita asal Tuhan mengampuni. Yang ketiga minta taufik. Taufiknya apa artinya? Taufiknya artinya pertolongan Allah. Ini pian yang kawah hadir ini dapat taufik sudah pian. Dapat taufik sudah pian. Ya kan? Banyak orang di luar sana dan hendak hadir ke majelis tapi kan dapat taufik. Ada halangannya, ada gangguannya. Anak turun dah ke majelis datang berturut-turut. Nah, tak ada jadi awak ke majelis ini. Anak aja kawan cucuku datang nih. Kalau bahagia lawan guru, dia aku kata kalau hadir ke majelis biar. Karena aja guru ada hadir. Anu jadi MC guru ini aja. Juga syukur jadi MC. Sekali nambah MC itu enggak tertuju sian ya kalau sudah lagi anu ke majelis Tuhan belum itu digaduh pakai apa ya cucunya bawa ke majelis nangis terus aja sekarang kan es krim marah
namanya supaya mau beranai. Jangan diulah alasan tujuh. Jadi kadang-kadang dasar pengoler udah biar. Ya kan ada. Nah, nanya betul ya. Gaya lillah. Jangan diulah alasan ya Allah. Nah, banyak orang anak hadir ke majelis tapi kan dapat taufik. Nah, kita alhamdulillah dapat taufik hidayah Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah dapat taufik, dapat hidayah. Hidayah itu ibarat kita tuh undangan. Bang kayak penjual macam hari minggu ada lebaran ada undangan. Nah, dapat undangan dia artinya itu kawah hadir, cuman kawakan aja kan lagi amin yang undangan dapat kawah hadir. Karena nyaman. Ya Allah, nah hidayah dapat, taufik dapat, berdoa ulang kita minta istiqomah. Artinya kada berubah lagi sampai ke mati. Nah, mudahan dengan kita ketujuan bermaulidan, ketujuan keberudahan, ketujuan ke majelis mudahan menuntung sampai ke mati. Kada berubah lagi nih. Bisa kan berubah kadang-kadang apa? Pengaruh kawan kah? Pengaruh dini kah? Bisa. Pengaruh laki hanyar kah? Bisa. Imbang laki nol berkerudung di lebah laki hanyar beribu-ribu. Ini mau orang berudi ada kayak tidak lihat. Ini pengaruh jahatnya. Mintalah istiqomah, pastakim kita mampu kita. Ya kan? Mintalah mudahan untuk artinya kada ubah lagi yang ketujuh ke majelis. Nah, mudah-mudahan ya Allah. Nah, terakhir kalau sudah taubat diberi, keampunan diberi, hidayah taufik diberi, istiqomah diberi, yang terakhir kita pula minta kepada Allah husnul khatimah. Minta artinya mati beriman. Ya kan, minta mati beriman itu husnul khatimah membawa iman dan makrifat yang sempurna. Nah, ini guru kami. Jadi doa itu dari guru kami yang asal. Nah, jadi bila membaca doa itu kayak ikatan, doa guru ngumpul, ikatan, doa guru panggil ya Allah. Tidak memadahi Allahumma inna nas'aluka taubat wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Nah, jadi dari husnul khatimah. Perasaan ya guru kami yang 6 macam ini yang paling penting sudah. Nah, di sini kalam sini sudah. Dan kita mengamalkan data disembah yang baca doa itu. Mudahan diberi ya Allah. Kalau diminta kadang minta kan diberi doa. Nah, walhasil ini para penganan sudah. Bila walhasil jika sebulan dah. Walhasil bahwa keutamaan guru bangil radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari waktu zuhur. Artinya jelas benar. Beliau wafat pada malam Selasa, yaitu 13 Safar. Nah, tadi kita berapa dah? 13 lah. Oke. Ulun lahir Safar juga. 22 Safar. Nah, ulun lahir. Ujar orang bila Safarnya apa aja? Panasan aja. Itu gerah. Ada tegas nanti. Panasan aja dulu kan ada nah, kena ada kalau apa aja Abu Mustamil arba terakhir ya Allah. Beliau wafat pada malam Selasa. Orang-orang lagi jarang mati banget. Jadi jangan berpatokan bahwa bila malam Jumat itu bagus. Kadang-kadang tujuan usia mati. Saya orang mati. Jangan ada ilmu. Untungnya teh jangan itu mati malam Jumat. Bukan masalah malam matinya kayak apa? Nah, itu abah kurujuh dia Sabtu meninggal. Abah kurus kumpul Arba meninggal. Atau kalau apa ya Selasa meninggal. Ayo. Kalau kadang-kadang banyak ada baik. Bukan masalah aturan, ada hadis bilang meninggal di mana bagus, cuma kada pasti juga artinya orangnya bagus. Yang penting hatan matinya tuh nggak bagus, itu masalah hari kata bapak.
Nah, gitu ya Pak. Jadi beliau meninggal malam Selasa 13 Safar 1410 Hijriah. Tanggal 11 ke 12 September di pas lah ke September. Nah, jumlah umur beliau sekitar 74 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga dari para habaib berbangsa Al-Haddad apa di Daur Bangil ya kan. Di luar sih nakam sih dunia kalau biasa aja ada nang gabung-gabung nang abehiman bergabung dua bulan anu nang orang lain ya. Dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita semua atas berkat keridhaannya dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan yang belum sempat ziarah ke sana mudahan diberi rezeki, diberi kesempatan kita ya Allah, mudahan kalau berziarah ke makam Sidin, artinya ke makam Guru Bangil, makam guru wali-wali yang mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun minta ridha niat kepada pian, kepada habaib, guru-guru dan kepada tuan rumah, kurang lebih minta ampun minta ridha taala dunia akhirat ulun lawan pian. Sebelum kita membaca doa dan tahlil, ini ada abahnya, mamanya jemaah kita juga minta doanya, minta bacakan Fatihah. Semoga lekas sembuh dari sakitnya, dirawat di rumah sakit saat ini. Nah, ngaran Sidin Asmariyah binti Hamdi. Nah, mudah-mudahan dengan berkat dibacakan surah Fatihah Allah angkat penyakit beliau. Mudah-mudahan dan kita pun mudah-mudahan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ulun sekali lagi minta ridha kepada pihak sabarataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.